warahmatullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Para hidupnya yang pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah pada hari ini, siang yang cerah ini. Saya bisa sowan di Kiai Husaini Hasan di Palun, ada di Kiai di Palun dengan selamat. Ya, suatu apa? Dia beberapa kali janjian kok akhirnya hari ini bisa, alhamdulillah bisa ketemu. Salam dan sholawat selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup zaman yang bisa merubah zaman jahiliyah menjadi zaman yang modern seperti yang sekarang ini terjadi. Para hidupnya semuanya yang sangat saya hormati, saya sowan ke Kiai Husaini Hasan. Itu yang kedua. Yang pertama dulu juga program silaturahmi, kalau ini program silaturahmi plus podcast gitu. Tes Budi, apa yang Kiai? Alhamdulillah sehat. Dan Kiai ini langsung aja. Kita sudah bulan Syawal, tanggal dan insya Allah nanti tidak ada segera kita bertemu di bulan Ramadan. Sering orang Jawa itu menyebutkan bahwa Syawal juga termasuk bulan ruah, ya ada ya ruah ini ada peristiwa yang sebenarnya cukup menarik di kalangan masyarakat kita, masyarakat ya sekitar kita itu ada namanya tradisi nyadran, ya ini nyadran itu atau meruat, tadi ruat dari ruat itu meruat roh dan kira-kira terus ditanggapan dia ini. Iya, untuk nyadran itu kan kegiatannya kan apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu adalah sesuatu yang syariat, artinya disunahkan. Rasulullah dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan, "Qad nuhaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Sungguh dulu saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang ziarah kuburlah kalian. Kalau ada perintah sebelumnya dilarang, itu berarti jatuhnya perintah itu tidak wajib tapi sunnah. Makanya ziarah kubur itu sunnah. Bahwa ada praktek-praktek ziarah kubur yang keliru itu memang iya. Tetapi kemudian para ulama dulu, kenapa ruah? Sebetulnya ziarah kubur itu tidak harus ruah. Oh ada? Iya, tidak harus ruah ya kapanpun lah. Bahkan nyadrannya sebenarnya ruah ya? Iya, karena nyadrannya disebut nyadran itu kalau ruah. Kenapa itu dibuat ruah? Dulu para ulama-ulama Jawa terutama itu ingin mendidik masyarakat bahwa kita mau ketemu dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu Ramadan, sesuatu yang suci, sesuatu yang luar biasa. Maka nek iso ya ilingo mati. Ziarah kubur itu kan tudzakirul maut, ingat akan kematian. Sehingga puasanya sudah semakin semangat, semakin luar biasa karena kita ingat mati, kan gitu. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang ingat akan kematiannya sendiri. Itu barangkali didikan para ulama. Jadi nyadrannya adat, tetapi ziarah kuburnya syariah. Jadi syariah itu memang nggak boleh terikat oleh waktu kapanpun, tetapi justru karena bebas itulah maka ya ruah ya boleh, Syawal juga banyak. Kalau di daerah tempat kami di Mojokerto itu biasanya ziarah kuburnya justru Syawal. Oh si Syawal. Habis sholat Id, salaman, kemudian ke kuburan barangkali. Nah, sekitar sini kan ya itu dengan peristiwanya dan kira-kira nanti kan puasa ini sudah nanti tanggal 2 Iya, tanggal 2. Kabarnya ada perbedaan ini ya, betul ya? Bisa jadi karena derajatnya sangat masih di bawah 2, tapi juga lebih dari 1. Sehingga kemungkinan masih juga ada yang tempat rukyah itu kan banyak di beberapa tempat.
Kemungkinan ada salah satu yang bisa melihat kan sudah bareng. Mudah-mudahan sih bareng. Tapi 5 tahun terakhir ini sudah bisa bersamaan. Iya, selalu bersama. Selalu bersama. Karena derajatnya di atas 3. Ini derajat apa Kiai sebenarnya? Derajat pergeseran apa namanya rembulan dengan bumi, posisi. Kan itu bisa dihitung. Kita itu bisa menghitung 100 tahun yang akan datang bareng apa enggak itu bisa. Jadi bisa kira-kira begitu. Dengan ilmu falah itu ya. Iya. Terus biasanya juga sebelum Ramadan itu nanti itu ada berbeda juga, ada istilah tradisi padusan itu ya ini. Itu bagaimana ya mensikapi tentang padusan itu ya? Kembali gini, itu adat. Padusan itu adat, dan saya kenal padusan itu di Jogja, di rumah saya. Dan padusan itu sekali lagi adat, tetapi adat itu bisa al-adat al-muhkamat. Adat itu bisa menjadi hukum pada satu tertentu kalau memang tidak bertentangan dengan syariah. Dan para ulama dulu, kalau kita baca sejarah, ternyata kenapa ada padusan, karena sekali lagi Sa'ban itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai yang mutahhir. Sya'ban mutahhir. Sa'ban itu bulan untuk mensucikan diri dalam artian. Kemudian Ramadan mukaffir. Ramadan itu mensucikan atau menggugurkan dosa. Nah, untuk menggugurkan dosa tentu sebelumnya harus suci diri. Dalam hal ini suci yang paling utama ya suci hati. Makanya persiapannya itu sebetulnya mulai dari Rajab sebetulnya. Rajab, Sa'ban, kemudian puasa. Ada ungkapan yang orang biasa mempertentangkan. Karena Rasulullah menghentikan dan hadisnya dua-duanya sahih. Dia mengatakan syahrul Rajab syahrullah, wa syahrul Sa'ban syahri, wa syahrul Ramadan syahrul umat. Bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sa'ban itu bulanku kata Rasulullah, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umat. Tetapi di hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan bahwa Sya'ban syahri, Ramadan sahrullah, Sya'ban mutahhir, Ramadan mukaffir. Itu Rasulullah. Jadi artinya kalau hadis yang pertama dikatakan bahwa bulannya Allah itu adalah bulan Rajab, tapi di hadis yang kedua tadi yang saya sebutkan Rasulullah mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulannya Allah. Ini gimana? Sebetulnya nggak ada masalah karena Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Ramadan itu agak khusus. Jadi semuanya yang menetapkan Allah untuk ganjaran dan seterusnya. Jadi kalau yang lain itu sholat dan seterusnya ada ukurannya. Tetapi kalau puasa itu sama sekali untukku kata Allah. Yang ganjar, yang macam-macam aku sepenuhnya. Artinya itu memang bolehnya Allah, tetapi bermanfaat diperuntukkan untuk umatnya Nabi. Makanya bisa disebut sebagai bulannya Allah, juga bisa disebut sebagai bulannya umatnya kita. Gara-gara ini Nabi Musa kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Oh, enggak ada. Nabi yang luar biasa saja kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi padusannya sendiri insya Allah tidak ada masalah asal tidak menyalahi syariat. Karena yang membersihkan diri. Karena kita mau ketemu yang suci, gambaran orang-orang dulu sarapannya adalah membersihkan diri. Itu memang bukan juga ajaran para wali atau bagaimana? Iya, kalau ditilik sejarahnya memang dari para wali. Termasuk nyadran tadi ya? Iya, termasuk nyadran tadi. Nyadran tadi tudzakirul maut tadi, jadi mengingat kematian. Sehingga kualitas Ramadan itu luar biasa karena kita ingat mati. Terus terang aja kalau kita prediksi ke belakang sampai ke depan sini kan para wali termasuk sukses di dalam bidang dakwah ya ini. Kalau kita ukur dengan keberhasilan itu kan insya Allah kita sudah berhasil. Tapi sayang sekarang ada juga yang memasalahkan yang itu bid'ah lah, yang lah. Ya dilihat dari apanya dulu. Karena ini memang ada, nyadrannya ada, tetapi ziarah kuburnya adalah syariah. Itu barangkali. Dalam beberapa riwayat disebutkan juga bahwa di bulan Sya'ban ini sampai Ramadan itu malah justru diperkenankan perang. Kata dia gitu. Yang jelas Sya'ban itu bukan termasuk bulan yang Arba'atun Hurum. Arba'atun Hurum itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan di mana perang harus senjata-senjata. Itu adalah
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang berurutan, Ya. kemudian yang terpisah Rajab. Itu yang nggak boleh. Dan Sa'ban boleh. Boleh. Nah, Boleh. itu di balik itu apa ya? Kok malah justru ini kita berlapar-lapar mempersadakan tugas suci, kira-kira begitu malah diperkenankan untuk. Bahkan Ramadan juga Rasulullah pernah perang pada saat Ramadan. Pada saat Ramadan. Karena memang ya peperangan yang dibenarkan tentu saja. Peperangan untuk memerangi ketidakadilan, memerangi ketidaktepatan dalam masalah yang tertentu itu memang diperintahkan. Tetapi tentu kalau sekarang konsep itu tentu harus diubah. Sekarang ini perangnya bukan perang fisik itu barangkali, dari perang pemikiran sekarang. Ya. Terus nanti Kiai, semestinya idealnya dalam menyambut yang bulan suci itu orang kita cari bulan suci. Kan mesti harus perlu tahapan-tahapan persiapan, baik tahapan fisik maupun tahapan kerohanian ataupun hati. Itu bagaimana untuk mempersiapkan bulan Ramadan supaya nanti memang benar-benar kita jadi seorang lulus lah, jadi seorang mutakin gitu. Ya. Jadi memang sekali lagi persiapan Ramadan itu sebenarnya mulai Rajab. Oh, bulan Rajab jadi, wah ini agak terlambat berarti. Rajab itu dikatakan sebagai menanam benih. Kemudian di bulan Sa'ban ini ngopeni dan memupuk dan seterusnya. Kemudian nanti panennya pada bulan Ramadan. Itu seperti itu. Salah satu yang dipersiapkan secara fisik tentu yang mulai latihan puasa pada bulan Sa'ban. Rasulullah SAW itu Sa'ban itu paling banyak puasa sunnah pada bulan Sa'ban. Tetapi latih gitu. Dan kemudian di Rajab itu ada sebuah hadis yang umum. Rasulullah mengatakan virus yang fihin, perbanyaklah kalian puasa pada bulan-bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan termasuk Rajab. Sehingga Rajab itu juga ada kesunahan untuk puasa, meskipun tidak seperti yang sekarang ini kadang-kadang beredar. Siapa yang puasa satu hari sama dengan ibadah sekian tahun, tidak ada itu hadisnya hampir-hampir tidak benar, palsu. Tetapi memperbanyak puasa pada bulan Rajab termasuk salah satu yang dianjurkan, termasuk di Sa'ban. Cuman begini, kalau Sa'ban itu meskipun Rasulullah SAW memperbanyak sekali puasa Sa'ban, bagi umatnya kalau sudah nisfu Sa'ban, kalau belum biasa puasa sebelumnya, sebaiknya tidak puasa. Sebaiknya tidak puasa. Nisfu Sa'ban ini kan tengah-tengah sampai yang tanggal 15 Sa'ban. Terus kalau sebelumnya tidak pernah puasa, ya nggak usah puasa saja sekalian. Tapi kalau sudah biasa puasa terus nggak, bahkan sampai akhir Sa'ban juga silahkan. Terus persiapan yang lain apa? Tadi kan persiapan puasanya. Yang lain apa kira-kira? Yang penting lagi sebetulnya ilmu. Saya selalu pesan ini kepada banyak orang karena ilmu puasa itu juga semakin kesini harus semakin sempurna puasa kita. Karena puasa itu tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi ada ilmunya di dalam. Ilmunya terutama tentu yang menata hati, menata rohani itu. Dan itu ada banyak hadis-hadis tentang itu, dan itu yang penting. Dan mulainya juga lagi-lagi mulai Rajab. Rasulullah SAW memerintahkan Rajab itu memperbanyak istighfar. Kalau di dalam Sa'ban ini diperintahkan untuk memperbanyak sholawat. Jadi mutahhir, kata Rasulullah, Sa'ban mutahhir, bahwa bulan Sa'ban itu mensucikan. Itu salah satu cara mensucikan diri, cara mensucikan rohani ya dengan sholawat. Cuman sholawat tidak hanya sekedar melafalkan sholawat, tetapi ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dan cinta kepada Rasulullah otomatis cinta kepada Allah. Itu harus sambung. Makanya sholawat itu tidak hanya sekedar termimil di banyak-banyakan, tetapi bagaimana kita menumbuhkan cinta. Karena semakin hari harus semakin kita. Dan itu yang perlu dilatihkan ketika Ramadan juga selalu kita wujudkan segala ibadah-ibadah kita kepada Rasulullah SAW. Jadi nggak ngarang-ngarang. Makanya harus sekali lagi ya. Makanya pesannya Allah, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu lakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Ya, puasa harus diilmu.
itu tanpa tahu ilmunya itu malah tidak bernilai ibadah kira-kira gitu. Mustawil. Mending ada ya kita sambung tentang masalah itu. Kadang-kadang tahu-tahu kok tanggal 1 Maret, tahu-tahu juga belum puasa. Jadi bagaimana ya prakteknya kita berpuasa? Jadi perlu saya sampaikan dulu bahwa kadang-kadang ada orang puasa, semangat puasa sunnah, tapi yang wajib belum dilakukan. Ini sesuatu yang kurang tepat. Meskipun tidak salah sepenuhnya, tapi kurang tepat. Mestinya yang wajib dulu diselesaikan. Jadi misalnya punya hutang, ya nyaur dulu daripada nyawal dulu. Itu mestinya begitu. Yeah. Tapi pada umumnya seperti itu. Sehingga lupa tidak nyaur. Padahal harusnya mesti disawat dulu, dikodok dulu, disawat dulu. Untuk kemudian perlu juga saya sampaikan, kadang-kadang ada orang niat ngobrol itu bersamaan dengan niat sunnah, puasa sunnah. Itu tidak boleh. Jadi yang wajib itu ya wajib saja. Kecuali kalau yang puasa sunnah misalnya biasa puasa sunnah Senin pada bulan Sya'ban, yang dimana Rasul juga banyak puasa. Kemudian kebetulan pas Ayyamul Bid, hari putih, diniati 3 boleh, asal sunnah semua. Tapi kalau nyaur itu kan wajib, makanya nggak boleh dicampur dengan niatnya. Dan itu harus segera diselesaikan, mestinya harus segera diselesaikan. Dan tidak perlu tidak mengutamakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, makanya wajib dulu. Ada satu pertanyaan biasanya, kalau sudah waktunya belum nyaur tapi tahu-tahu sudah Ramadan, itu apakah nanti nyaurnya double? Saya selalu guyonan begini, Allah itu bukan internet yang biasa nganak gitu. Tetapi masalahnya adalah kebangetan sudah puasa lagi kok gak nyaur. Itu yang masalah. Kecuali kalau kondisi badan memang sakit terus dan seterusnya, itu bisa beda. Tapi kalau ada kesempatan dan sehat, ya tentunya segera nyaur. Cuma kadang-kadang ada hambatannya gitu. Rasulullah itu kan melarang tapi dalam tanda kutip makruh. Itu puasa yang tanpa sebab pada hari Jumat saja, kecuali diikuti sebelum dan sesudah. Kadang-kadang ada orang yang liburnya Jumat itu dia tidak mau puasa gitu karena ada larangan. Padahal ini kalau nyaur kan ada sebabnya, karena nyaur Jumat pun boleh ya? Boleh, artinya kan ada sebabnya, bukan mengkhususkan puasa Jumat. Itu ya tidak boleh khusus puasa Jumat. Kalau nyaur boleh. Ya kalau nyaur boleh. Dan harus diutamakan sekali lagi bagi ibu-ibu atau bapak-bapak juga yang barangkali karena sakit harus mengutamakan yang wajib dulu, baru melaksanakan yang sunnah. Ya mungkin gitu. Ya sering kata puasa itu tadi, tapi tetap kita melaksanakan puasa kan bisa. Kalau memang tahu puasa belum nyaur kan ya diteruskan puasanya dulu, nanti Syawal dan segera nyaur. Jangan betul-betul lagi. Kadang-kadang berbeda kelupaan Kiai. Saking lamanya, double lagi begitu. Menikah nggak ya, ini momentum yang baik karena ada beberapa praktek kemasyarakatan yang sebenarnya banyak orang yang sudah tahu tentang masalah menyokong, baik itu berkaitan dengan peran dunia politik maupun urusan-urusan yang sebenarnya sudah ada prosedurnya, jalan pintas pakai uang supaya cepat. Artinya kan ujung-ujungnya kan itu namanya menyokong dan dianggapnya semacam termasuk jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan strategis di lingkungan Pemda. Dengar-dengar kan ya memang begitu tuh Kiai ya. Nah itu tanggapan Kiai bagaimana? Ini sebenarnya yang menjalankan gitu itu ya orang-orang muslim sendiri tuh Kiai. Yang pasti ada satu ungkapan Rasulullah SAW dan ini jadi baku Ar-Rasim al-Mustashifin, bahwa yang nyogok maupun yang disogok sama-sama di neraka. Dua-duanya ada itu. Dua-duanya di neraka. Yang nyogok maupun yang disogok. Hanya ini harus dihindari. Bahwa ada praktek-praktek, ada yang excuse dengan kondisi sekarang ini.
di mana daripada kalau taruhlah ada calon lurah dua, yang satu agak mursal gitu, agak kurang beres gitu aja. yang satu beres tapi ya kalau seandainya kenapa itu nggak jadi, maka ada yang membenarkan ya silahkan pakai, tetapi jangan niat untuk, tapi niatlah untuk mengalahkan yang bukan mengalahkan yang itu, mengalahkan yang dianggap atau menurut pendapat banyak orang itu orang yang nggak kaya, orang yang nggak beres. Hanya yang soleh-soleh ya silahkan saja lah. Tetapi sekali lagi pada dasarnya hukum aslinya adalah ar-rasyid wal muhtasib, dua-duanya di neraka. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu memang kadang-kadang ada excuse dalam arti kalau memang sangat nggak bisa jalan lain. Tetapi tentu dengan Ramadan ini, sebentar lagi kita ketemu Ramadan, umat Islam mestinya terdidik untuk menjadi orang yang bersih. Apalagi dimulai dari Rajab yang banyak istighfar, kemudian di Sa'ban banyak sholawat dan seterusnya. Puasanya selepas puasa yang disebut muttaqin itu adalah orang yang bisa berjalan di jalan apa yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya mestinya begitu. Sehingga mulai dari diri sendiri, sebagaimana Rasulullah mengatakan ibda' binafsik, mulailah dari diri kamu sendiri. Dalam hal ini kalau ada pilihan lurah ya jangan mau menerima yang itulah gitu. Tidak usah terima itu. Pilihan DPR juga begitu. Kita mencoba membersihkan mulai dari diri kita dan keluarga kita. Kalau semua umat Islam yang sudah terlatih dengan Ramadan ini bisa melaksanakan ini, insya Allah sokok-menyokok jadi hilang. Insya Allah begitu. Menipis akhirnya hilang gitu ya. Dan kadang-kadang semangat juangnya tidak ada sehingga harus orang duit ya orangnya bos gitu. Ini kan repot. Itu Kadang-kadang pembelinya malah mencari lagi. Selalu begitu sekarang. Zamannya Masya Allah memprihatinkan. Makanya selalu zaman kini ini ada banyak orang yang agama itu diformalkan, hanya formalitas, tidak menjadi karakter. Mestinya agama menjadi satu sikap hidup, mestinya. Tapi kadang-kadang sekarang ini lebih ke formalis. Jadi apa formalis itu lah. Sekarang ini sangat banyak dan memprihatinkan. Sekarang ini banyak yang formalis, sehingga ketika ada sesuatu yang kurang sedikit dianggap tidak formal, itu Ribut ya. reaksinya luar biasa. Makanya disebut dengan sumbu pendek itu karena begitu lalu tersulut. Jadi sekarang itu luar biasa. Ya banyak hal yang yang sedang ramai perlu dibicarakan deh. Perlu enggak lagi. Kepala Menteri Agama. Sebetulnya beliau ingin menggambarkan betapa kita orang Islam itu kan tidak suka dengan anjing, bahkan mengharapkan anjing, memelihara anjing dan seterusnya. Tentu kalau kita mendengar suara anjing kan nggak suka, karena begitu sebetulnya. Saking tidak sukanya sebagai umat Islam ya seakan-akan kemudian tapi videonya dipotong sehingga seakan-akan membandingkan dengan gonggongan anjing. Padahal maksudnya adalah kalau kita utuh itu melihatnya dan melihat dengan jernih, dia ingin menggambarkan azan itu bagi orang-orang non-muslim kan ada yang terganggu, meskipun ada juga yang mengatakan tidak terganggu, ya banyak juga, karena bahkan ada yang mengatakan aku tidak akan azan ini malah seneng kalau dari nangis dan seterusnya, itu ya ada. Tapi yang terganggu juga lebih banyak, itu mau diambil atau tidak lebih banyak, jelas itu lebih banyak. Sehingga Menteri Agama kan hanya mau mengatur, dan itu sebetulnya sudah zaman dulu, dan itu usulannya Yusuf Kala waktu itu sebagai ketua DMI, mengatur supaya tidak saling saut, apalagi yang dekat-dekat harus diatur saja. Tapi kan tanggapannya Masya Allah gitu, luar biasa. Sekarang ini ya itulah yang disebut kadang-kadang saya sebut sebagai agama sebagai formalis. Kemarin itu demonya Masya Allah, saya kadang-kadang prihatin. Demo kemudian mau sholat wudhunya itu tidak jelas itu. Wudhu hanya tangan di depan saja, masih pakai kaos kaki. Ibu wudhu capok gitu. Tapi demo sudah ya. Ya protes dengan kerasnya, diprotes adzan tapi sholatnya nggak benar, kan aneh. Adzan kan sunnah, yang wajib malah nggak diperhatikan, gitu kan, lucu. Artinya banyak formalis agama. Mestinya sekali lagi agama ini menjadi karakter, menjadi sikap hidup, menjadi
sesuatu yang nyata di dalam hidup, itu bukan hanya sekedar formalis. Jangan tuh mungkin salah satu hasil Ramadan mestinya begitu untuk kita. Jangan terjebak kepada agama formalis tadi kayak kira-kira kita ajak agama formalis akhirnya jadi suku pendek tadi kayaknya. Menawi kamu seperti air tuannya banyak. Alhamdulillah, tapi sebelum ini kita tutup, saya berdoa nih Kiai. Kamis, Januari yuk ngaji di rumah antik bisa istiqomah. Amin. Iya, dan ibu saya Kiai sudah usia 80 sudah mulai sakit. Mohon berdoa bisa mengikuti mimpi. Amin. Insyaallah. Kebetulan kami kalau ibu begini apa? Mudah-mudahan semuanya insyaallah bagi dijaga oleh putra putri yang luar biasa insyaallah. Moga-moga kami tetap bisa istiqomah menjaga memang itu dari memang di para pemimpin semuanya yang sangat saya hormati dan bersenang akhirnya dengan Bapak Husaini dan Bapak Kiai Husaini Hasan di ujung acara pada teman-teman semuanya mohon untuk di subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyak kepada kolega-kolega Anda, kepada teman-teman Anda, kepada grup-grup Anda supaya channel ini menjadi channel yang besar, channel akhlak dakwah dengan nuansa etnik Jawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.